Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Islam di Singapura yang beranggota saya sendiri Nur Islami dan teman saya Soleha. Baiklah, yang pertama yaitu Islam pada awal sejarah Singapura sampai Republik Singapura. Sebelum bernamanya Singapura, wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Temasek atau Temasek yang berarti kota pantai. Menurut sejarah, nama Singapura baru diperkenalkan oleh sang nilai utama yang bergelar Sri Tan Buana yang sedang berlayar dan terdampar di Temasek. Di tempat baru tersebut, Sri Tan Buana melihat seekor binatang aneh yang mirip dengan singa. Hal ini diyakinkan sebagai tanda baik, sehingga Sri Tan Buana serta rombongannya menetap dan membangun wilayah baru tersebut dan menamai wilayah Temasek dengan Singapura. Istilah tersebut diambil dari bahasa Sanskerta. Singa berarti singa binatang buas dan pura berarti kota. Dengan demikian, Singapura berarti kota singa. Dipercayai bahwa Singapura merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu sebelum kemudian diduduki oleh Sri Samporn Raffles. Ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan dari Abdul bin Abdul Qadir yang mengatakan ketika Singapura dibersihkan, bukti yang terdapat di situ telah juga dikenali sebagai bukti larangan, dan terdapat banyak pokok-pokok buah yang ditanam di situ. Hal ini menunjukkan terdapat pusat kerajaan istana di situ. Pada akhir abad ke-14, wilayah Singapura menjadi wilayah bagian kekuasaan Malaka. Hal ini berawal ketika Singapura dikuasai oleh Raja Parameswara, penguasa baru Temasek. Ini di kemudian hari diserang oleh armada Majapahit dan terdesak ke Malaka. Di wilayah yang disebut berakhir ini, Parameswara, penguasa baru Temasek, ini di kemudian hari diserang oleh armada Majapahit dan terdesak ke Malaka. Di wilayah yang disebut berakhir ini, Parameswara membangun kerajaan Malaka dan banyak berhubungan dengan bergaul para pedagang Muslim, khususnya dengan datang hari bandara-bandara di Sumatera yang beragama Islam. Hal ini pada gilirannya membuat Parameswara memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Pada tanggal 16 September 1963, Inggris menyetujui untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan Tanah Melayu supaya bersekutu Malaysia dapat dibentuk. Setelah menyertai Malaysia, partai utama politik Singapura, yaitu Partai Tindakan Rakyat PAM, memenangi pemilihan umum Singapura. Tindakan PAM yang sering menyuarakan ketidakpuasan mengenai keistimewaan kaum bumi putera. Para pemimpin UMNO bersepakat untuk menyusulkan kepada kerajaan persekutu untuk mengenal Lee Kuan Yew. Jadi pada tanggal 19 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman melepaskan Singapura dari Malaysia. Singapura keluar dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai penguasa perdagangan dunia. Banyak kemudahan dan kemajuan yang dicapai semasa pemerintahan yang dipegang oleh. Selanjutnya yaitu B. Proses masuknya Islam di Singapura. Islam telah hadir di Singapura dulu Temasek. Sejak masa-masa awal negara pulau di ujung semenanjung Malayang ini terlibat dalam perdagangan internasional. Pada abad ke-10 sampai 14 Masehi telah terjadi di Moming Tradi, ledakan perdagangan di wilayah Asia Tenggara umumnya. Pada khususnya di semenanjung Malayang, hal ini memastikan seluruh pelabuhan, kota laut, dan pusat komersial di selatan Malaka, tak terkecuali Temasek, ikut terlibat dalam perdagangan tersebut. Kota-kota pesisir merupakan wilayah yang pertama kali disinggahi para pedagang tersebut, yang berasal dari Arab,
Persia, India, dan Cina. Selanjutnya, saya Soleha akan menjelaskan poin C, kondisi geografis, demografis, dan sosiologis Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia yang berdampingan dengan negeri Johor, Malaysia, dan Kepulauan Riau, Indonesia. Negara ini luasnya 692,7 km persegi dan mempunyai penduduk yang berjumlah 4,16 juta dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di dunia dengan rata-rata penduduk Singapura naik dari tahun ke tahun. Republik Singapura dikepalai oleh Presiden S.R. Nathan dan sebagai Perdana Menterinya Lee Hsien Loong. Mata uangnya adalah dolar Singapura dan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Data tersebut didapatkan dari tahun 2002. Di Singapura, hampir seluruh orang Melayu beragama Islam dan agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat Singapura termasuknya adalah Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik, dan lain-lainnya. Selanjutnya poin D, yaitu lembaga-lembaga Islam di Singapura. Berbicara mengenai lembaga-lembaga Islam yang mengurus aturan-aturan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi komunitas Muslim Melayu di Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Agama Islam Singapura atau MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura adalah suatu lembaga agama Islam Singapura yang sudah ditetapkan oleh UU atau Undang-Undang Keanggotaan pada tahun 1968 yang ketika itu penetapan hukum pemerintahannya berkaitan dengan umat Islam AMLA yang sedang berlaku. Yang kedua, Mahkamah Syariah Singapura. Didirikan pada tahun 1955 hasil dari kajian sebuah badan kuasa yang dibentuk pemerintah AMLA ini diperkenalkan dan menggantikan Akta Muslim Undang Islamiyah Amiyat diperkenalkan dan menggantikan Akta Muslim Ordinance. Akta ini dirubah untuk dibubuhkan lagi sistem pembukuannya di Undang-Undang Islam Singapura. Yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura LPQS. Ide untuk pembentukan sebuah tahfiz Al-Quran timbul pada awal 90-an. Beberapa tahun kemudian pembentukan Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura ini tujuannya adalah untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura dan mendalami dan menghafal Al-Quran. Dan pada tahun 1999, bangunan lama Masjid Kampung Siplak yang sudah terkenal sebagai pusat penghafal Al-Quran AMLA ini diperkenalkan dan menggantikan Akta Muslim Undang Islamiyah Amiyat diperkenalkan dan menggantikan Akta Muslim Ordinance. Akta ini dirubah untuk dibubuhkan lagi sistem pembukuannya di Undang-Undang Islam Singapura. Yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura LPQS. Ide untuk pembentukan sebuah tahfiz Al-Quran timbul pada awal 90-an. Beberapa tahun kemudian pembentukan Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura ini tujuannya adalah untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura dan mendalami dan menghafal Al-Quran. Dan pada tahun 1999, bangunan lama Masjid Kampung Siplak yang sudah terkenal sebagai pusat penghafal Al-Quran dan mendalami dan menghafal Al-Quran. Dan pada tahun 1999, bangunan lama Masjid Kampung Siplak yang sudah terkenal sebagai pusat penghafal Al-Quran dipilih sesuai dengan kondisi pemukimannya dan kesyahduan masjid yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan yang terakhir yaitu pertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama atau MABIMS. MABIMS ini adalah sebuah bentuk kesepakatan
di tingkat kawasan yang bergerak atas dasar keagamaan bagi memelihara dan menjaga kebajikan masyarakat Islam dengan tidak mencampuri urusan politik negara masing-masing. Nama lengkapnya adalah pertemuan tahunan dan pertemuan tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama. Ya, Sekianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila apa ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.